amma ba'du. Jemaah sholat zuhur Masjid Agung Syekh Kuro yang sama-sama sedang melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kita semua ketika melaksanakan puasa agar kita menjadi orang-orang yang tattaqun, artinya orang-orang yang terhindar dari murka Allah. Berdasarkan surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun jelas bahwa puasa itu manfaatnya untuk kita. Dan manfaatnya itu puasa dapat menghindari, memproteksi, menjaga kita dari murkanya. Namun jadi pertanyaan, seperti apa puasa yang bisa menjaga kita dari murka tersebut? Untuk menjadikan puasa yang menjadi perisai bagi kita semua, maka ada 3B yang boleh katakanlah saya punya rumusan. Yang pertama, lakukan puasa itu dengan benar. B yang kedua dengan bagus. Dan B yang ketiga adalah baik. Apa puasa yang benar? Puasa yang benar adalah puasa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bagaimana puasa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Puasa dilakukan di siang hari. Ketika melaksanakannya, tentu harus terpenuhi syarat dan rukun puasa. Dan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini sudah memenuhi syarat. Rukun puasanya juga sebagian dipastikan sudah melaksanakannya. Tapi ada kemungkinan kita tidak menjalankan rukun puasa. Rukunnya ada 3. Yang pertama, as-shaim, orang yang puasa. Yang kedua, niat. Dan yang ketiga adalah tarkul muftirat, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, para hadirin rahimakumullah, agar kita melaksanakan puasa yang benar dengan menjalankan rukun-rukun puasa tadi, maka kita harus menopangnya dengan ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan tadi. Kita harus tahu bahwa kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa wajib. Bagaimana cara niatnya ataupun syarat niatnya untuk melaksanakan puasa wajib. Kemudian juga tarkul muftirat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Mana saja yang membatalkan puasa. Sehingga kalau tidak tahu tentang hal itu semua, tidak tentu kemungkinan puasa kita tidak benar. Ini sebagai contoh, ada seorang nenek-nenek di siang hari terasa sakit kepala. Yang dia tahu itu tidak boleh minum dan makan. Tiba-tiba sedang duduk di depan TV, dia melihat iklan obat sakit kepala. Dia ambil obat tersebut, kebetulan ada, dia masukkan ke dalam tubuhnya. Ketahuan sama cucunya, yang kebetulan cucunya itu ya memang sudah belajar di madrasah, bahkan pesantren. Nenek, itu kenapa? Dan apa yang dimasukkan? Oh, ini obat, nenek karena sakit kepala. Kata cucunya, itu nggak boleh lagi puasa, batal puasanya. Neneknya itu menjawab, itulah okenya bodrek, bisa diminum kapan saja. Nah, ini kan kalau iklan itu diikuti, bodrek bisa diminum kapan saja, tentu tidak berlaku untuk puasa. Ya, karena ketidaktahuan dia minum obat tersebut. Nah, inilah akibat tidak tahu. Jadi apa? Jadi tidak benar puasanya. Oleh karena itulah, pelajari dan terus pelajari, baik secara langsung kepada guru atau dengan membaca, atau kita buka internet. Ya, bagaimana cara puasa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, puasa yang bisa menjadi perisai adalah puasa yang bagus. Puasa yang bagus itu adalah puasa yang dipoles dengan apa yang disunahkan ketika puasa, dan tentunya adab di dalam melaksanakan puasa. Nah, bagaimana
Yang bagus itu sunnah puasa. Kita sudah pada maklum, mulai daripada santap sahur, kemudian mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa dengan kurma muda, kalau tidak ada dengan kurma tua, atau kurma kering, kalau tidak ada dengan air. Kemudian setelah itu berdoa setelah berbuka puasa. Ya. Kemudian apalagi bagusnya puasa itu, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang diyakini halalnya. Hati-hati saudaraku, jangan sampai ketika kita berbuka mengkonsumsi makanan yang subhat, apalagi yang haram. Al-Imamul Ghazali mengatakan dalam Ihya-nya, yang maknanya kurang lebih, kalau orang berpuasa di siang hari dengan susah payah menahan haus dan lapar, tapi ketika berbuka dia mengkonsumsi makanan yang subhat atau haram, maka orang tersebut seperti membangun istana. Dengan susah payah istana itu dibangun, setelah selesai istana itu dirobohkan. Jadi kalau diambil perumpamaan beliau, orang yang makan makanan minuman yang haram adalah seperti orang yang baik, orang yang merobohkan ibadah puasanya, orang yang menghancurkan puasanya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, rubba shaimin laisa min syamil ju. Banyak orang yang puasa tapi tidak merasakan apa dari puasanya tersebut. Mudah-mudahan kita bisa terhindar. Bagusnya puasa kemudian ditopang dengan Qiyamul Lail, sholat di malam hari. Maksud dari Qiyamul Lail berdasarkan hadis ini adalah sholat taraweh. Hadirin rahimakumullah, sedikit perlu disimak. Hadirin sering mendengar hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman karena Allah, maka akan diampuni dosanya. Itu hadis Bukhari, riwayat Bukhari. Kemudian sama ada riwayat Bukhari juga, man qoma ramadhana, barang siapa yang sholat di malam hari. Para ahli hadis memaknai itu adalah sholat tarawih, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Redaksi hadis, kedua hadis tersebut, ujungnya tengah sama ujung sama, bahkan dari awal cuma beda antara soma puasa dan koma, beda sod dan kop. Tapi ujungnya sama, diampuni segala dosanya. Kalau kita telaah, puasa wajib, puasa Ramadan adalah wajib. Kemudian kita tahu bahwa sholat tarawih itu sunat, tapi padilahnya, keutamaannya, sholat tarawih sekalipun sunat, dia punya keutamaan yang sama dengan puasa di bulan Ramadan, yaitu sebagai pengampunan dosa. Oleh karena itulah, jangan menyia-nyiakan sholat tarawih. Laksanakan sholat tarawih setiap malam. Jangan istilah kita Sunda tarawih tarasawareh. Ya, jangan di minggu pertama saja, kedua, ketiga sampai akhir sibuk di mall ataupun di jalan-jalan raya. Lakukan sholat tarawih setiap malam. Karena ini akan membaguskan puasa kita. Terakhir, puasa yang bisa mengantarkan perisai adalah puasa yang baik. Artinya ketika kita melaksanakan puasa, berpuasalah, ya, tidak membahayakan orang lain. Syukur-syukur puasa kita memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itulah, agar tidak membahayakan kepada orang lain, jaga mulut. Karena tidak sedikit dengan mulut ini, karena dustanya, karena gibahnya, karena mencacinya, mengadu dombanya, bisa membatalkan pahala ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua, memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana cara memberi manfaat orang lain? Baginda Nabi bersabda, man fattara shaiman falahu misru ajrihi min ghairi ayun qasa. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa tadi. Nah, inilah puasa yang baik itu seperti itu. Hadirin rahimakumullah, masih ada 24 hari lagi kita berada di bulan suci Ramadan ini. Mari kita sama-sama gunakan rumus yang tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam berpuasa dengan puasa yang benar, puasa yang bagus, juga puasa yang baik. Insya Allah puasa yang seperti itu
akan menjadikan kita la'allakum tatakun, menjadikan puasa yang mengantarkan kita kepada ketakwaan, keterlindungan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.